Halo semua, kembali lagi dengan saya, Benedict Remart. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai PBB, IMB, dan sertifikat. Karena ada yang bertanya kepada kami, bagaimana jika nama di PBB itu berbeda dengan sertifikat? Ataupun juga nama di IMB berbeda dengan sertifikat. Nah, kali ini saya akan jelaskan apa itu PBB, IMB, dan sertifikat. Yang pertama, kita akan bahas mengenai PBB. Yang harus kamu ketahui terlebih dahulu mengenai PBB adalah PBB itu mengenai pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini setiap tahun akan ditagihkan kepada kamu. Nah, berupa SPPT PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Itu dia SPPT. Jadi SPPT PBB itu setiap tahun akan diberikan kepada kamu masing-masing tempat tinggal ataupun masing-masing rumah biasanya. Nah, PBB itu diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah yang dulu namanya adalah Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian Badan Pendapatan Daerah ini setiap tahun akan menerbitkan dan mendistribusikannya. Mendistribusikannya melalui kelurahan. Kemudian dari kelurahan didistribusikan lagi kepada RW atau RT. Nanti selanjutnya RT akan membagikan kepada masing-masing rumah atas SPPT PBB tersebut. Dan biasanya SPPT PBB itu ada jangka waktunya pembayarannya. Biasanya misalnya di bulan September, paling lambat bulan September harus dibayarkan SPPT PBB tersebut untuk pembangunan daerah tentunya. Nah, PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan. Di dalamnya ada nilai, yaitu nilai bumi dan bangunannya. Di situ ada tertulis bumi. Buminya itu misalnya dinilai 1 juta rupiah per meter persegi. Nanti tinggal dikalikan berapa luas tanahnya. Misalnya luas tanahnya itu buminya adalah 100 meter. Berarti 1 juta dikali 100 meter. Jadi nilai buminya adalah 100 juta. Kemudian ada lagi bangunan. Nanti bangunannya misalnya per meter 1 juta rupiah. Kemudian luas bangunannya dihitung 50 meter. Jadi 1 juta kali 50 meter menjadi 50 juta rupiah untuk nilai bangunannya. Yang selanjutnya, jumlah dari bumi tadi akan ditambahkan dengan bangunan. Jadi tadi 100 juta tambah bangunan 50 juta, total NJOP adalah 150 juta rupiah. Itu dia 150 juta rupiah NJOP, yang artinya adalah nilai jual objek pajak. Ingat, NJOP itu tidak selalu nilai harga pasar, bukan. NJOP itu sudah ada perhitungannya dari instansi yang terkait, yang dalam hal ini Bapenda yang menerbitkan SPPT PBB tersebut. Kalau harga pasar itu tidak selalu ditentukan dengan nilai NJOP. Jadi jangan sampai kamu salah kaprah bahwa NJOP itu adalah nilai pasar. Tidak, itu tidak ada kaitannya. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak dan diterbitkan PBB-nya oleh Bapenda, yang nanti itu menjadi kewajiban kamu membayarkan pajak atas perhitungan dari PBB tersebut. Jadi tadi misalnya buminya dan bangunan 150 juta. Kemudian nilai pajaknya dalam 1 tahun itu misalnya dikali pengaliannya 0,1%. Berarti kalau 0,1% dikali 150 juta menjadi 150.000 rupiah dalam 1 tahun. Itulah pajak yang harus dibayarkan oleh kamu atas PBB, pajak bumi dan bangunan, tempat tinggal ataupun rumah kamu. Itu dia mengenai PBB. Yang kedua adalah IMB. Berbeda dengan PBB yang tadi. Kalau PBB tadi kan diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah, yaitu mengenai perpajakan tentunya, pajak daerah. Nah, kalau IMB itu diterbitkan oleh Dinas Tata Kota ataupun Dinas Perizinan yang terkait di suatu kota atau kabupaten administrasinya. Contoh, misalnya di Jakarta Selatan. Nah, PBB itu diterbitkan oleh misalnya Dinas Tata Kota Jakarta Selatan, ataupun juga melalui PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di Kota Administrasi Jakarta Selatan, seperti itu. Nah, IMB ini
berbeda karena IMB ini adalah izin mendirikan bangunan. Yang artinya IMB ini adalah kelengkapan atas suatu bidang tanah. Karena bangunan tentunya dibangun di atas tanah dong. Nah, ketika kamu punya tanah, tanah itu akan dibangun. Nah, dibangun itulah izin yang harus kamu miliki. Entah itu mungkin untuk rumah tinggal, atau mungkin untuk ruko, atau untuk hal lainnya. Mengenai teknis, syarat-syarat khususnya nanti kamu bisa tanyakan di dinas perizinan terkait ataupun instansi mengenai perizinan IMB. Maksudnya adalah teknis misalnya mengenai berapa lantai rumahnya, atau misalnya ini non rumah bukan rumah, dan lain sebagainya. Kamu bisa tanyakan teknis detailnya dan PNBP-nya, biayanya langsung di instansi terkait tersebut nanti. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai sertifikat. Sertifikat itu adalah suatu bukti kepemilikan hak atas tanah. Jadi sertifikat ini berbeda dengan PBB dan juga berbeda dengan IMB. Karena PBB tadi diterbitkan oleh Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, yang dalam hal ini mengurus mengenai perpajakan. IMB diterbitkan oleh Dinas Tata Kota ataupun Dinas Perizinan terkait di suatu kota administrasi, yang tentunya itu mengurus mengenai bangunannya. Kalau sertifikat itu adalah mengenai tanahnya. Itu yang harus kamu pahami terlebih dahulu. Sertifikat itu adalah hak atas tanah. Itu bisa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Jadi, sertifikat itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan PBB ataupun IMB. Maksudnya adalah tidak ada kaitan dalam hal ini, wah nama di PBB berbeda dengan nama di sertifikat. Bagaimana ini? Mana yang terkuat? Bukan seperti itu, ya. Tetap yang terkuat adalah kepemilikan hak atas tanah, sertifikat. PBB dan IMB adalah dokumen pendukungnya, yang mana PBB tersebut kewajiban buat kamu membayar pajak, dan IMB tersebut kewajiban buat kamu karena mendirikan sebuah bangunan. Jadi itu yang harus kamu ketahui. Jadi apabila ada perbedaan nama di PBB dengan nama di IMB dan sertifikat, tidak perlu khawatir. Kamu tinggal merubahnya saja. Jadi nama di PBB-nya sesuaikanlah dengan sertifikat. Ataupun juga nama di IMB-nya sesuaikanlah dengan sertifikat. Kamu bisa ajukan permohonan untuk penggantian nama tersebut di Bapenda kalau PBB, dan juga untuk IMB bisa di Dinas Tata Kota ataupun Dinas Perizinan terkait di suatu kota administrasi. Seperti itu. Jadi itu yang harus kamu ketahui. Tidak perlu khawatir ataupun juga tidak perlu risau, dan jangan mengira bahwa dengan adanya beda nama tersebut menjadi dokumen kamu tidak sah. Bukan seperti itu. Contoh, ya ini contoh analoginya. Sebuah rumah, nama tagihan listriknya dengan nama tagihan di PAM-nya berbeda dengan pemilik rumah. Apakah itu boleh? Tentu saja boleh. Misalnya, nama si pemilik rumahnya si A. Ternyata nama tagihan listriknya itu si B. Dan nama di tagihan PDAM, PAM-nya, itu si C. Bahkan nama di teleponnya itu si D. Itu tidak ada masalah mengenai hal itu. Karena masing-masing sudah punya koridornya. Contohnya di kepemilikannya adalah koridornya sertifikat, bukti kepemilikannya. Telepon misalnya koridornya di Telkom. Kalau misalnya PDAM air, ya koridornya di air. Serta listrik, PLN, itu koridornya ya di PLN. Tinggal namanya siapa yang didaftarkan atas nama tagihan tersebut. Jadi itu adalah suatu hal yang berbeda. Kamu tidak perlu khawatir apabila ada beda nama tersebut. Ya tinggal kamu sesuaikan saja. Kamu tinggal rubah saja perbedaan nama tersebut menjadi nama sesuai dengan kamu, pemilik tanah ataupun pemilik rumah yang namanya tercantum di sertifikat. Jadi seperti itu ya. Buat kamu tidak perlu khawatir apabila ada beda nama. Dan mana yang lebih terkuat? Apakah PBB, apakah sertifikat, apakah IMB? Karena hal tersebut adalah hal yang berbeda. Karena masing-masing itu sudah mempunyai instansi ataupun badan yang menerbitkannya. Seperti itu. Oke, jadi itu dia beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai PBB, IMB, dan sertifikat. Apabila ada hal-hal lain yang ingin kamu tanyakan, bisa kamu isi dalam komentar di video ini,
ataupun juga seputar hal lain dunia hukum perdata, kami siap untuk menjawabnya. Bisa isi dalam komentar video ini. Oh iya, jangan lupa untuk like serta subscribe video ini agar kamu dapat mengetahui informasi-informasi selanjutnya mengenai dunia hukum perdata. Bye-bye!